Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang Q. Pertama-tama perkenalan diri. Kenalkan, nama saya Muhammad Rangga Subi Putra dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Rafi Abdul Razak. Saya Muhammad Rozan Akila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi Q dengan linear array. Untuk yang pertama ada file header, yaitu include iStream, yang berfungsi agar kita bisa menggunakan fungsi dari input output standar. Selanjutnya ada define max 20, ini adalah maksimum data Q. Jadi maksimum data yang bisa kita input adalah 20. Selanjutnya ada using namespace std yang kita gunakan untuk memudahkan kita agar tidak menggunakan std.2.2 dalam membuat program. Selanjutnya ada deklarasi struk antrian, struk Q. Baris ini mendefinisikan struk Q dengan 3 anggota, yaitu front yang menunjukkan indeks elemen pertama dalam antrian. Selanjutnya ada rear menunjukkan indeks elemen terakhir dalam antrian plus 1. Selanjutnya ada data max, array untuk menyimpan elemen data antrian dengan max sebagai batas maksimum elemen. Baris terakhir ada Q dari tipe Q untuk mempresentasikan antrian. Selanjutnya ada fungsi isFull, bool isFull. Fungsi ini mengembalikan nilai true jika antrian penuh ketika rear sama dengan max. Fungsi ini berguna untuk mencegah penambahan data ke antrian yang sudah penuh. Selanjutnya ada fungsi isEmpty. Fungsi ini mengembalikan nilai true jika antrian kosong ketika rear sama dengan 0. Fungsi ini berguna untuk memeriksa apakah antrian kosong sebelum mengambil data, jadi untuk mengecek apakah antrian masih kosong atau tidak. Selanjutnya ada void print Q untuk menampilkan Q dengan menggunakan if else. Fungsi ini menampilkan isi antrian. Jika antrian masih kosong, pesan antrian kosong akan dicetak. Jika antrian berisi data, elemen data dicetak satu per satu, dipisahkan dengan titik dan koma. Selanjutnya ada void enqueue, fungsi enqueue yang menggunakan if else. Fungsi ini menambahkan data baru ke antrian. Jika antrian penuh, maka pesan antrian penuh akan dicetak. Jika antrian tidak penuh, data baru diambil dari pengguna, disimpan di array data, dan nilai rear diperbarui. Pesan data ditambahkan dan dicetak, diisi antrian tampilkan. Selanjutnya ada fungsi dequeue, fungsi untuk mengambil data dari antrian. Fungsi ini mengambil data antrian. Jika antrian kosong, pesan antrian akan dicetak. Antrian masih kosong. Jika antrian tidak kosong, data pada indeks front dicetak dan diambil. Elemen data dalam array digeser satu ke depan untuk mengisi kekosongan. Nilai rear diperbarui dan diisi di antrian tampilkan. Selanjutnya ada in main. In main sini berisi choose, do, itu tampilan menu. Jadi ada menu yang berisikan enqueue, dequeue, dan keluar. Selanjutnya ada input masukkan pilihan di antara 1, 2, dan 3. Switch source. Untuk case pertama ada enqueue untuk memasukkan nilai antrian. Break. Yang selanjutnya ada case kedua, yaitu dequeue untuk mengeluarkan nilai antrian. Break default. Kita ada output yang setelah berkunjung break, while choose tanda sama dengan 3. Baik, selanjutnya bisa kita run programnya. Maka akan keluar output menu pilihan, itu ada 3. Yang pertama itu enqueue untuk memasukkan nilai antrian.
2 DQ untuk mengeluarkan nilai antrian 3 dan keluar. Itu keluar. Yang pertama kita 1 NQ untuk memasukkan nilai antrian, kita masukkan 10. Maka ada output yang keluar itu data ditambahkan Q 10, ditambah lagi masukkan 1 20 30 40 50. Maka akan keluar data Q yang telah saya masukkan tadi, yaitu ada 10, 20, 30, 40, dan 50. Dan jika kita ingin mengeluarkan nilai yang kita masukkan dari antrian, kita masukkan menu kedua, yaitu DQ. Kita masukkan menu pilihan yang kedua, maka nilai 10 akan keluar dari antrian, akan hilang 10, 20. Nanti kita DQ lagi kedua, 30 hilang, 40 hilang, dan 50 hilang, dan sampai antrian kosong. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon bila ada kekurangan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rozan. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kedua dari Q dalam C++. Yang di sini di atas ada file header, ada include stream, define max, dan using namespace standar. Di sini define itu maksudnya mendefinisikan konstanta max bernilai 5. Dan selanjutnya di sini ada class circular Q, di mana di dalamnya ada private CQR atau array adalah pointer ke sebuah array dinamis yang akan menyimpan elemen-elemen antrian sebagai integer, dan di bawahnya ada front dan rear sebagai integer, di mana front adalah indeks dari elemen pertama dalam antrian dan rear adalah indeks dari elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam antrian. Lalu selanjutnya setelah private ada bagian publicnya. Di dalam public ada circular Q, di dalam circular Q ada CQR sama dengan new int max. Di sini inisialisasi array dinamis, di mana baris ini mengalokasikan memori untuk sebuah array dinamis dengan ukuran max. Lalu selanjutnya ada inisialisasi indeks front dan rear, di mana kedua variabel front dan rear diinisialisasikan dengan nilai negatif 1. Ini menunjukkan bahwa antrian masih kosong. Di sini front akan menunjuk ke elemen pertama dalam antrian dan rear akan menunjuk ke elemen terakhir yang dimasukkan. Nilai awalnya itu negatif 1 untuk front dan rear menunjukkan bahwa tidak ada elemen di antrian atau antrian kosong gitu. Selanjutnya di sini ada function void insert. Di sini kondisi ini memeriksa apakah antrian penuh, di mana ini berarti antrian penuh secara linear dari awal hingga akhir array. Dan ini menunjukkan bahwa indeks rear berada tepat sebelum front, mengindikasikan bahwa tidak ada ruang kosong yang tersedia karena antrian melingkar. Jika antrian penuh, pesan ini akan ditampilkan dan metode insert dihentikan dengan return. Lalu selanjutnya fungsi if ini untuk menunjukkan atau mengecek antrian itu kosong atau tidak. Dalam kasus ini, baik front maupun rear diatur ke 0, menandakan bahwa elemen pertama akan ditempatkan di posisi pertama array. Lalu selanjutnya ada penanganan penyisipan normal. Jika antrian tidak kosong dan tidak penuh, if rear sama dengan max min 1 sudah diindeks terakhir array. Maka diatur kembali ke 0 untuk mendukung sifat melingkar dari antrian. Dan else ini, jika tidak, rear cukup ditingkatkan dengan rear plus 1 untuk menunjuk ke posisi berikutnya dalam array. Lalu selanjutnya, menambahkan elemen ke antrian menggunakan ini, lalu display untuk mentampilkan seluruh data yang ada di queue. Lalu selanjutnya di sini ada function void del. Baris ini memeriksa apakah antrian kosong dengan melihat apakah front bernilai negatif 1. Jika antrian kosong, pesan Q elemen kosong ditampilkan dan metode del dihentikan dengan return.
Dan selanjutnya menampilkan elemen yang dihapus. Selanjutnya, jika front sama dengan rare, ini berarti hanya ada satu elemen di antrian sebelum penghapusan. Setelah elemen dihapus, antrian akan menjadi kosong sehingga front dan rare diatur kembali -1. Dan jika antrian tidak penuh, menjadi kosong setelah penghapusan, if front sama dengan max -1 ini berada di indeks terakhir array, maka front diatur kembali ke 0 untuk mendukung sifat melingkar dari antrian. Jika tidak, front cukup ditinggalkan dengan front +1 untuk menunjuk ke posisi berikutnya dalam array, dan display untuk menampilkan elemen-elemen dalam queue. Lalu selanjutnya ada function void display. Di dalam void display ini menginisialisasi variabel sementara. Dua variabel sementara itu front post dan rare post diinisialisasi dengan nilai front dan rare untuk digunakan dalam proses penampilan elemen antrian. Dilakukan agar nilai asli front dan rare tidak berubah selama proses tampilan. Lalu di sini ngecek antrian kosong. Jika front bernilai -1, ini menunjukkan bahwa antrian kosong, pesan queue elemen kosong ditampilkan dengan metode display dihentikan dengan return. Lalu selanjutnya di sini menampilkan elemen antrian. Jika antrian tidak kosong, pesan queue elements ini ditampilkan untuk mengindikasikan awal dari tampilan elemen-elemen antrian. Lalu selanjutnya itu menangani kasus antrian tidak melingkar. Jika front post kurang dari atau sama dengan rare post, ini berarti elemen-elemen antrian terletak secara linear dalam array. Loop while digunakan untuk menampilkan elemen-elemen dari front post hingga rare post. Selanjutnya itu menangani kasus antrian yang melingkar. Jika front post lebih besar dari rare post, ini berarti elemen-elemen antrian melingkar dalam array. Pertama, elemen-elemen dari front post hingga akhir array ditampilkan, kemudian front post diatur kembali ke 0, dan elemen-elemen dari awal array hingga rare post ditampilkan. Lalu selanjutnya di sini ada int main atau fungsi utamanya, di mana di dalam fungsi utama ini mendeklarasikan variabel lagi, choice dan item sebagai integer, dan memanggil circular queue dengan c dan key atau c key atau cq. Lalu di sini ada metode looping do while, di mana di sini cout dan cout lainnya, ada insert, delete, quit, dan input pilihan. Lalu di sini di input pilihan selanjutnya user atau pengguna diminta untuk input integer 1 sampai 3 dan digolongkan sebagai choice. Dan lalu di sini ada metode switch case untuk mengambil keputusan, di mana jika pengguna memilih satu, akan ditampilkan ketik nilai yang akan di queue, lalu item ini digunakan untuk men-store atau menyimpan si elemen yang akan di-insert. Lalu di sini menampilkan si void insert tadi, lalu diakhiri dengan break. Case 2 untuk delete akan menampilkan CQ del, void del tadi, lalu case 3 untuk keluar dari program. Dan jika tidak 1, 2, 3, maka akan ditampilkan pilihan salah. Lalu selanjutnya di sini ada while choice tidak sama dengan 3. Maksudnya loop the while ini akan terus berjalan selama choice tidak sama dengan 3. Jika choice sama dengan 3, maka akan berhenti dan program akan keluar. Lalu di sini return 0 mengembalikan nilai 0 menandakan bahwa program telah berjalan dengan sukses. Kita coba run aja. Oke, di sini program telah dijalankan. Yang pertama kita coba melakukan insert, di mana di sini saya akan menambahkan elemen bernilai 10, lalu insert lagi 100, insert lagi 1000. Lalu di sini bisa dilihat bahwa queue elements-nya itu ada 10, 100, dan 1000 seperti yang saya telah tambahkan tadi. Lalu di sini coba melakukan operasi delete atau hapus, dan di sini dikonfirmasi bahwa elemen dari queue telah dihapus yang isinya itu 10 dari atas ini. Dan delete lagi
100 telah dikeluarkan, dan delete lagi 1000 telah dikeluarkan, dan Q elemen kosong. Dan ketik 3 untuk keluar dari program. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Baik, saya akan menjelaskan contoh shortcut yang ketiga, yaitu Q dengan double linked list. Langsung saja, yang pertama itu terdapat include airstream yang berfungsi sebagai library input dan output. Selanjutnya using namespace std, yaitu untuk memudahkan penulisan. Selanjutnya pada baris 4 sampai dengan 7 terdapat struct node. Baris ini mendefinisikan sebuah struktur bernama node. Struktur ini digunakan untuk mempresentasikan sebuah node dalam antrian. Di dalamnya terdapat variabel data dengan tipe data integer yang berfungsi untuk menyimpan data. Selanjutnya, next merupakan pointer yang menunjuk ke node berikutnya di dalam antrian. Selanjutnya ada pada baris 9 sampai dengan 20 ada kelas Q. Baris ini mendefinisikan sebuah kelas bernama Q yang mempresentasikan antrian itu sendiri. Kelas Q memiliki dua pointer privat, yaitu head dan tail. Head menunjuk ke node pertama di dalam antrian, sedangkan tail menunjuk ke node terakhir di dalam antrian. Selain itu, kelas Q memiliki konstruktor public tanpa parameter, yaitu ini Q yang dijalankan ketika objek Q dibuat. Konstruktor ini menginisialisasikan head dan tail dengan nilai 0 yang menandakan antrian kosong. Selanjutnya pada baris 22 sampai dengan 34 void Q NQ. Baris ini mendefinisikan metode public bernama NQ pada kelas Q. Metode ini digunakan untuk memasukkan elemen baru ke dalam antrian, dan di dalamnya terdapat perintah untuk meminta pengguna untuk memasukkan elemen yang ingin ditambahkan ke dalam antrian. Selanjutnya, data elemen yang dimasukkan pengguna disimpan pada properti data dari node baru. Property next dari node baru diset menjadi 0 karena pada saat ini node tersebut menjadi node terakhir. Selanjutnya ada kondisi if head sama dengan 0, head sama dengan pointer. If mengecek apakah antrian kosong. Jika kosong, maka head dan tail sama-sama diset menjadi node baru. Jika antrian tidak kosong, maka tail next diset menjadi node baru, yang artinya node baru akan ke node terakhir yang ada saat ini. Jika antrian tidak kosong, maka tail next diset menjadi node baru. Kemudian tail diupdate untuk menunjuk ke node baru tersebut dan akan menampilkan pesan element has been insert in the queue. Selanjutnya pada baris 36 sampai dengan 43, baris ini mendefinisikan metode public bernama dequeue pada kelas Q. Metode ini digunakan untuk mengeluarkan elemen terdepan dari antrian. Selanjutnya di dalamnya terdapat kondisi if head sama dengan 0. If mengecek apakah antrian kosong. Jika kosong, pesan QSM is empty akan ditampilkan. Jika antrian tidak kosong, maka sebuah pointer node temp dibuat dan diset untuk menunjuk ke node terdepan. Selanjutnya head kemudian diupdate untuk menunjuk ke node berikutnya yang menjadi node terdepan. Selanjutnya pada
baris 45 sampai dengan 56 void queue, display queue. Baris ini mendefinisikan metode publik bernama display queue pada kelas queue. Metode ini digunakan untuk menampilkan semua elemen yang ada di dalam antrian. Di dalamnya ada pointer node. Di dalamnya terdapat pointer node dibuat dan diset untuk menunjuk ke node terdepan. Selanjutnya if head sama dengan null. If mengecek apakah antrian kosong. Jika kosong, maka pesan QSMT akan ditampilkan. Jika antrian tidak kosong, maka pesan elemen of your queue akan ditampilkan. Selanjutnya ada perulangan while pointer 1 tidak sama dengan null. Pointer 1 tidak sama dengan null. Artinya perulangan while dijalankan selama pointer 1 tidak sama dengan null. Perulangan akan terus berjalan selama masih ada node di dalam antrian. Di dalam perulangan ini, nilai data dari node yang ditunjuk oleh pointer 1 dicetak ke konsol. Pointer 1 kemudian diupdate untuk menunjuk ke node berikutnya. Setelah perulangan selesai, maka pesan N akan tampil. Selanjutnya pada baris ke-58 sampai dengan 87 yaitu void queue menu. Baris ini nih mendefinisikan metode publik bernama menu pada kelas queue. Metode ini digunakan untuk menampilkan menu interaktif bagi pengguna untuk memilih operasi yang dilakukan pada antrian. Di dalamnya terdapat perulangan while 1 dijalankan terus-menerus sampai pengguna memilih untuk keluar. Selanjutnya terdapat output menu. Yang pertama yaitu queue, kedua dequeue, ketiga display queue, dan yang keempat exit. Selanjutnya pengguna diminta untuk memilih pilihannya dan akan disimpan di dalam variable choice. Selanjutnya terdapat switch cache ya. Switch digunakan untuk mengeksekusi operasi yang sesuai dengan pilihan pengguna. Case ke-1 memanggil metode enqueue untuk memasukkan elemen baru ke antrian. Case kedua memanggil metode dequeue untuk mengeluarkan elemen terdepan dari antrian. Dan case ketiga yaitu display queue itu memanggil metode display queue untuk menampilkan semua elemen di dalam antrian. Keempat, memanggil fungsi exit untuk keluar dari program dengan status nol. Default jika pilihan pengguna tidak valid, yaitu bukan 1 sampai dengan 4, maka pesan enter choice 1 sampai 4 akan keluar. Selanjutnya pada baris 89 sampai dengan 92 ada in main, yaitu fungsi utama pada program. Di dalamnya terdapat sebuah objek queue baru dibuat dengan nama Frank, dan metode menu dari objek Frank dipanggil untuk menampilkan menu interaktif bagi pengguna. Selanjutnya kita akan mencoba program dari queue dengan double linked list. Menu yang pertama yaitu queue, kita coba untuk menambahkan elemen queue itu dengan mengetikkan 1. Kita masukkan elemen yang akan dimasukkan, contoh 10. Elemen has been insert ya. Elemen sudah masuk ke dalam antrian. Selanjutnya kita coba tambahkan lagi, contoh 100. Kita coba tambahkan lagi 1000. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan menampilkan
Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan elemen yang sudah diinputkan, yaitu dengan mengetikkan angka 3. Nah, ini merupakan elemen yang sudah ditambahkan. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menghapus elemen, yaitu dengan mengetikkan angka 2. Kita coba untuk tampilkan. Nah, maka elemen yang ke-1 yang bernilai 10 itu sudah terhapus. Selanjutnya kita akan keluar dari program, itu dengan mengetikkan angka 4. Maka program selesai. Terima kasih. Mungkin sekian bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Mohon maaf apabila kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.